Halo Sobat Upgrade, dengan saya lagi nih Ageng Raditya, dan di video kali ini waduh, saya akan mereview sepeda Polygon Siskiyou D7 2020. Walaupun sebenarnya sepeda ini adalah sepeda tahun 2019. Anyway, sebenarnya di YouTube sendiri udah banyak yang mereview sepeda ini nih, Polygon Siskiyou D7 2020 yang terbaru. Cuma rata-rata mungkin cuma nyebutin part atau nge-reviewnya depan toko atau depan komplek. Kurang gimana gitu, kurang greget ketika nge-review tapi nggak dipakai di track langsung. Nah, kali ini memang kayaknya tugas saya nih, harus nge-review D7 yang terbaru. Kita simak aja, Pak. Mantap! Sebelum mulai, terima kasih sudah support channel saya ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Serta aktifin loncengnya nih, biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Atau kalian bisa traktir saya dengan masuk ke website traktir.id/ageng-raditya. Lalu tekan tombol traktir nih Sobat Upgrade. Jadi kalian bisa jadi tukang traktir channel ini mulai dari 10.000 per bulan. Jadi cuma 10.000 per bulan nih untuk mensupport keberlangsungan channel ini. Nanti ke depan kalian akan mendapat konten-konten eksklusif serta nama kalian akan masuk ke dalam kredit title di setiap video saya. Jadi terima kasih nih dan ditunggu traktirannya ya. Awal pertama saya lihat sepeda ini, saya pikir ini adalah Siskiyou T8 yang mengikuti program diet. Bentuk framenya memang sekilas mirip Siskiyou T-Series nih. Hanya saja di bagian-bagian seperti top tube, down tube, dan tube-tube yang lain jauh lebih kecil dan ramping. Untuk sistem suspensinya juga sama dengan T-Series nih, menggunakan Fox bar dengan one piece linkage yang simple. Membuat pedalingnya cukup efisien dengan anti-squat sekitar 100-120%. Cuma memang nih ada kompensasinya nih Sobat Upgrade. Karena mengejar pedaling yang efisien tadi, suspensi belakang memang cenderung kaku. Kaku nih di sini bukan rigid ya. Maksudnya kalau di jalan yang banyak batunya atau banyak akarnya bakal cukup kerasa nih bagian belakang. Rasanya memang suspensinya lebih progresif. Kalau dipakai di drop rasanya tuh pulen, nggak kasar dan nggak habek. Kan ada tuh squishy bike yang dipakai drop tapi juga rasanya harsh dan kasar. Nah, Siskiyou D7 ini ternyata buat drop-dropan tetap nyaman nih Sobat Upgrade. Anyway Sobat Upgrade, Siskiyou D7 2020 ini framenya terbuat dari alloy ALX nih. Jadi tipikal untuk sepeda alloynya Polygon nih, alloy ALX aluminium. Dan ini saya dapat size S dengan panjang wheelbase 1133 mili. Jadi dari titik ini nih, ban belakang sampai ban depan itu wheelbase-nya segitu. Dan kalau dipakai memang buat manuver itu lincah dan gesit ya. Kayak gampang banget tuh untuk digerakin. Jadi ini cukup nurut. Cuma memang ketika turunan yang agak steep itu atau section yang bumpy, dia kurang anteng sih. Ya wajar aja karena ini kan sepeda down country ya, XC Trail. Dan head up angle-nya dia 67 derajat, beda 1 derajat dengan seri T-Series ya. T-Series itu kan 66 derajat ya. Berbeda dari T-Series dan N-Series, nah ketika di Siskiyou D yang 2020 ini dilengkapi dengan battle cage, wheel dan polygon. Ini battle cage-nya untuk size S bisa menampung hingga 550 mili ya untuk botolnya, size ukurannya. Ada tapinya nih. Ini mentok banget ya dengan rear shock bagian atasnya. Dan bagian bawah ini pantat botolnya mentok dengan bagian situp nih. Jadi ketika dipakai di track yang agak bumpy gitu, ini bakal berisik banget bunyinya, klotak. Dan yang bikin kadang Sobat Upgrade, mari kita lihat. Nah, bagian sini nih, ini karena menyentuh dengan pantat botol ya, menyebabkan lecet, jadi ada bekasnya. Ini agak mengena sih, kayak pas ngeliat, what the. Jadi idealnya ketika sebelum memakai ini nih, baiknya dilapis dulu, entah pakai yang AMS tuh, atau entah stiker, setidaknya sih biar nggak lecet kayak gini nih. Untuk seri terbaru ini D7 2020, semua kabel ini udah masuk dalam frame. Jadi full inner routing, jadi kesannya rapi banget ya, nggak beleleran. Untuk rem belakang pun juga dia masuk ke dalam frame. Dan ada lubang untuk dropper post nih, jadi
Cuman sayangnya ketika mau beli sepeda ini belum dilengkapi dengan dropper post. Jadi ini udah saya pasang, ada lubang khususnya. Cuma tipikal kalau kabel masuk frame ini ketika dipakai di jalan yang batu gitu bakal berisik sih, bakal ada bunyi tek 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 tek. Jadi ini kan kayak gesekan si kabel ya yang di dalam itu. Idealnya sih diakalin menggunakan kabel tis ya. Jadi kabel tis dipasang, dimasukkan sini buat penyangganya. Jadi nggak bakal berisik. Cuma memang kalau dari ngeliat sini nih, jadi udah rapi banget ya. Semua kabel masuk dalam frame. Siskiyou D7 2020 ini memakai rear shock dari Expulsion O2 dengan eye-to-eye 190 mili dengan stroke panjangnya 45 Pak. Saya rasa feel-nya ketika dipakai di small bump gitu ya, ini kayak nggak terlalu berasa banget, cuma ketika dipakai drop dia bakal pulen. Jadi kesannya itu lebih progresif aja di bagian rear shock-nya nih. Ini ada setting lock-nya juga. Reboundnya sendiri saya ngerasa itu tadi karena dia progresif kan, ketika dipakai drop dia bakal pulen banget, cuman kalau jalan-jalan yang bumpy gitu rock jadi kurang begitu kerasa aja sih. Warna Siskiyou D7 ini cukup out of the box, semacam cafe latte gitu menurut saya. Campuran hitam glossy dan lapisan krim di bagian lainnya. Ada juga aksen merah untuk tipografinya, serta ada teksturnya gitu nih Sobat Upgrade. Jadi kalau diraba-raba tuh berasa banget. Jadi menurut saya finishingnya sih boleh lah untuk soal warna ini. Ada aksen halftone semacam gradasi gitu di bagian seat stay, down tube, dan juga dekat seat post. Untuk frame-nya sendiri dia boost nih, belakangnya 148, jadi kayak seri T ya, dia udah boost. Untuk tire clearance-nya walaupun dia SS, ini jaraknya cukup mewah nih space-nya nih. Kan sekarang ini lagi musim hujan nih, musim donat. Jadi kalau tanah numpuk tuh nggak bakal mampet di situ tuh. Clearance-nya lumayan lebar. Cuma saya perhatikan nih kalau misalnya sepeda-sepeda justru yang rada mahal itu jarak chain stay-nya itu mepet banget ya. Jadi biar lebih playful sih. Ngomongin soal bagian cockpit nih Sobat Upgrade. Ketika beli sepeda ini akan dilengkapi dengan handlebar panjangnya 780 mili. Jadi kalau yang senang panjang-panjang tuh cocok tuh, nggak perlu diganti lagi. Kesan yang ditampilkan memang udah sepeda trail bike banget nih dengan handlebar panjang. Cuma karena kepanjangan menurut saya, jadi saya potong jadi 740 biar lebih pas lah dengan ukuran panjang tangan saya. Stemnya juga 45 nih udah oke lah ya kalau buat manuver gitu belok-belok, nggak terlalu capek juga, jadi pas lah, nggak terlalu bungkuk, nggak terlalu tegak juga. Dan di sini kalau dilihat ya, handle gripnya udah saya ganti nih. Kenapa alasannya? Karena yang bawaannya sebenarnya oke, empuk. Cuman kalau habis dicuci kena air itu karetnya gampang melehoi banget Pak. Karena kan dia single lock nih, single locknya yang karet. Nah ini saya ganti dengan yang ZTTO lah, Murmur. Dia lebih stabil nih. Jadi kalau pas dicuci juga nggak langsung melehoi. Di bagian rem, seperti Sobat Upgrade bisa dilihat di sini adalah rem sejuta umat ya. Jadi ya sering banget lah saya jumpai di sepeda-sepeda dengan rem hidrolik pada umumnya. Ini buat entry banget nih, MT201. Feel-nya ya gitu deh. Ya tau lah kalau ngeliat review saya sebelumnya. Ini dia pakai ini nih, shifter SLX yang 11 speed. Jadi sebenarnya komparasinya mirip dengan Siskiyou T8 yang punya saya nih. Jadi ini depan SLX, belakangnya XT. Komparasinya kayak gitu. Nah, di sini saya tambahin karena saya udah pakai dropper. Saya pakai remote dari ZTTO nih. Jadi ini enak banget Pak. Udah bearing, pulen, dan harganya juga pas. Lebih bagus dan jauh lebih bagus dari bawaannya si Satori sih. Jadi semua ini kabel-kabelan masuk ke dalam frame. Rapi Pak. Ngomongin soal fork nih. Ini forknya dia pakai RockShox Recon
travel 120 non bus. Ini PR nih di sini nih, karena frame-nya dia udah bus, cuman dapat fork yang non bus, jadi masih 15x100. Kalau misalnya kamu mau ganti yang bus, either pakai adapter atau memang ganti hub. Nah, forknya sendiri dia sebenarnya cukup apa ya, works juga lah. Cuma memang dia punya setting rebound nih, nggak aneh-aneh nih, cuman ada 5 klik, jadi nggak mewah. Di sini kompresornya juga ada. Kalau feel sendiri dipakai di jalan yang cukup berbatu buat turunan, pulennya sih masih oke, masih works ya. Cuma memang nggak semewah kalau misalnya pakai Revelation sih. Ini PR juga ke depan sih, kemungkinan bakal saya ganti dengan yang bus ya. Jadi biar lebih nggak pincang lah depan belakang, biar bus semua. Remnya dia pakai 180 nih, MT200 juga. Depannya sih cukup gigit ya, bagian belakangnya sih yang rada kurang makan sih. Masuk ke bagian drivetrain nih Pak. Dengan sepeda seharga 14 juta ini, kamu akan mendapat RD Deore XT 11 speed M8000. Dipadukan dengan Sportcat Sunrise 1146 feet. No complaint sih soal shifting dan performanya. Bagian cranksetnya no label nih untuk cranknya. Sebenarnya sih ini mirip dengan Siskiyou T Series dengan chainring 32T. Saya juga masih pakai pedal bawaan pabrik nih. Size-nya sih pas aja, pinnya juga lumayan gigit. Belum kepikiran buat ganti sih, kayaknya mending nunggu jebol dulu ya. Bannya dia pakai WTB Trail Boss 27,5 2.25. Ini sebenarnya memang ban hardpack nih, jadi untuk lantai-lantai keras gitu. Cuma misalnya kalau udah lantai keramik yang licin gitu, ya kasusnya sih sama kayak waktu saya di Cideng itu nih. Jadi ya bakal kehilangan grip banget deh, kurang gigit banget. Nah, dia pakai rim NTT nih, udah double wall X15. Bisa dipasang ban kayaknya up to sampai 240, walaupun agak maksa sih. Cuman dia bisa sampai ban 2.40 untuk remnya sendiri. Kalau misalnya pakai 240 nih, bagian fork-nya, clearance-nya kayaknya bakal mepet banget. Kemungkinan sih memang juga sekalian ganti fork sih, kalau misalnya ganti ban yang lebih besar. Wow, licin banget. Slip saja. Wow. Ya. Ini tadi yang saya bilang soal Trail Boss ya. Jadi kalau udah begini nih, hujan, kan tadi habis hujan tuh. Kena rock slab gini licin. Udah deh. Bakal kacau gripnya. Tadinya di situ ada drop. Mau ngambil ngeri juga, Pak. Wah, yeah. Jadi kesimpulannya gimana nih Sobat Upgrade? Ini kalau dipakai buat main ajrut-ajrutan masih oke lah ya. Kalau dipakai buat belusukan memang ini sepedanya, buat nanjak juga masih oke banget karena pedalingnya juga cukup efisien. Dan kalau ada yang nanya, Bang, kalau misalnya ini dipakai buat main AM gimana? Ini rasanya tuh kayak murid kelas 4 SD yang mencoba mengerjakan pelajaran kelas 6 SD. Ya mungkin dia bisa, cuman bakal struggle. Maka dari itu kan sepedanya Polygon sendiri udah nyiapin nih kelas-kelasnya masing-masing. Jadi sepeda untuk trail ada seri T, untuk yang enduroan AM tuh ada seri N. Cuma ya kalau misalnya mau dipakai ya masih oke lah, walaupun dia agak kesulitan dan struggle. Nah, saya ngibaratin kalau seri D ini nih ibaratnya kayak cheeseburger nih. BV, yummy udah pas, tapi kalau kamu pengen yang double cheeseburger, itu ada seri T. Kalau ada triple cheeseburger ya itu seri N. Kalau Big Mac ya si Square One kali ya, itu Big Mac. Jadi greget banget. Lalu bagaimana kalau kamu pengen punya sepeda ini dengan harga yang hampir setengahnya lebih murah, tapi dengan tampilan 11-12 yang mirip? Ini adalah sepedanya. Well, walaupun serupa, tapi tidak sama nih. Frame-nya sendiri memiliki rear shock dengan stroke yang lebih panjang 6 mili. Bagian belakang nih Key Arbus 141, serta FD yang menambah sepeda ini menjadi lebih maco.
Ini pasti kalian yang membeli D5 di lubuk hati yang terdalam, kalian menginginkan D7. Ibarat band, ini seperti tribute band, Pak. Jadi instead of going to Led Zeppelin concert, kalian datang ke Led Zeppelin atau Zoxo. Jadi it feels like it sounds like it, but it's not it. Serupa tapi tak sama. Feel-nya juga ya ada apa ya? Saya ngerasa tuh kayak oke, ini D7. Tapi bukan. Beberapa hal yang membuatnya berbeda dari D7, ya selain warna ya, obviously, itu di bagian fork, dia pakai SCM Travel 120 coil. Rear shock, dia pakai Rydon, I2A-nya sama 190, cuman dengan panjang stroke yang lebih panjang. Nah, frame-nya dia bus, tapi QR bus, jadi bukan through axle di bagian sini nih. Ini PR juga nih kalau misalnya kamu kadang mau cari yang jangkrik-jangkrik gitu, QR, agak susah nyarinya. Beberapa brand mengeluarkan QR bus tuh kayak Strummer ya, MT-009 itu ada yang QR bus. Jadi bagian belakang ini QR bus. Dan juga dia pakai ini nih, front derailleur. Jadi ini sistemnya dual chainring, 2x9, belakangnya dia pakai Alivio 9 speed, depannya juga dia pakai crank Shimano ini. Udah holotex sih, udah bolong nih. Dia ada front derailleurnya, membuatnya tampilan menjadi lebih maco. Lalu apakah selisih sekian juta ini cukup worth? Ibaratnya kan kalau D7 itu burger panggang pakai keju ya. Nah, kalau kamu tipikal orang yang ya udahlah, alhamdulillah beef burger aja udah cukup buat saya. Ya inilah cukup sepedanya. Set pakai D5 SC Asep nih. Allahu Akbar. Koil ya. Waduh. Pakai D5 SC Asep nih. Allahu Akbar. Koil dah. Waduh. Coba climbing. Karena dia belum pakai dropper post, jadi agak susah nih seat postnya. Mau dapat gue. Dapat lagi. Gila, malah bisa gue. Woi. Jadi sobat upgrade, kesimpulannya nih, kalau menurut saya kita ngomongin D5-nya dulu nih. D5 walaupun serupa, tapi ternyata nggak sama nih. Ketika dipakai di trek berbatu atau drop, lebih habek dan harsh ya, terutama di bagian forknya nih, karena kan dia XCM coil. Nggak sepulen ketika kamu pakai D7, jadi ada rasa bek, nggak nyes gitu pas drop. Ketika bantingan di drop gitu juga mungkin nggak, apa ya, nggak sepulen si D7 deh. Cuman mungkin kalau misalnya kamu nanti ganti fork yang R, dia kan pakai XCM nih, ganti yang R, bisa Epic Sound atau bahkan punyanya si D7 nih, itu akan teratasi sih, jadi lebih pulen. D7 sendiri memang ya sesuai harga lah. Bagian yang kudu di upgrade, terutama yang pertama nih si dropper post nih. Ketika kamu pakai dropper post diganti, itu performa riding dan kenyamanan akan bertambah sangat drastis. Selebihnya sih udah oke ya. Grip tergantung sih, kalau misalnya suka yang kena air gitu bakal melonyoy. Rem ya salah satu bucket list yang harus diganti. Selisih harganya hampir setengahnya, lumayan. Tapi balik lagi ke sobat upgrade, kalau kamu suka burger panggang pakai keju, ya D7 ini jadi pilihanmu.
Kalau misalnya kamu suka beef burger, oke lah. D5 udah cocok buat jadiin pilihan belusukan dan sebagainya. Bobotnya juga berpengaruh, beda juga ya, karena komponennya kan juga lebih berat. Jadi balik lagi nih sobat upgrade, mana yang goodbye, mana yang goodbye. Silahkan tulis di komen, dan terima kasih untuk tukang traktir sobat upgrade juga udah support channel ini dengan masuk ke traktir.id/ageng-raditya. Terima kasih udah support channel saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam upgrade.